Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Min 1 Pesisir Barat yang beralamat di Kerui Pesisir Barat, Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Dit 1 tahun 2025 di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025 saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 2 dengan materi berwudu. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ayo, yang paling rapi, yang masuk duluan. Anak soleha, ayo duluan. Langsung masuk ya. Rapiin jilbabnya dong, Inara. Yo, yang soleh. Silakan Ananda Pradipta dipimpin doanya. Baiklah, Ananda Pradipta dipimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk pelajaran apa anak-anak? Pelajaran fikih. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Fazira, Mada. Ya. Kenapa mereka berdua? Apa keterangannya? Sakit. Ya, kalau kawannya sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Baiklah, yang hadir hari ini Bu absen dulu ya. Arlet Dian Kusuma, Citra Winanda, Fazira Asalina. Sakit ya? Iya. Rafatan Rahman, Kiandra Mahardika, Ziad Muhammad Arfa. Ya, hadir semua kecuali yang tidak masuk ada 2 orang ya, sedang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh, bisa masuk sekolah lagi, ikut belajar seperti biasa ya. Selanjutnya, anak-anak kita masuk ke pelajaran fikih hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang pernah melakukan wudhu sebelum sholat? Ya. Iya, Bu. Sudah pernah wudhu sebelum sholat? Sudah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperlihatkan. Baiklah anak-anak, tadi sudah menonton videonya? Sudah. Kira-kira
materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini tentang wudhu itu terlebih dahulu. Jadi biar kalian paham apa sih tujuannya kita berwudhu itu, harus tahu. Jangan sampai kita mengerjakan wudhu tapi tidak tahu tujuannya. Jadi anak-anak, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah, silakan lihat di layar. Ya, coba Aisyah bisa baca nomor 1 tujuannya apa itu? Menjelaskan pengertian wudhu. Ya, menjelaskan pengertian wudhu. Yang kedua, coba Nopaleng bisa dibaca? Menyebutkan niat dan rukun wudhu. Ya. Nomor 3, coba Ahmad Jan Kusuma baca nomor 3, tujuan pembelajarannya? Mempraktikkan wudhu secara berurutan dan benar. Iya, benar. Nomor 4, Inara silakan. Nomor 4 tujuannya apa? Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Coba bareng-bareng. Kira-kira dari nomor 1, ayo bisa? Tujuannya apa? Menjelaskan pengertian wudhu. Yang kedua? Menyebutkan niat dan rukun wudhu. Yang ketiga? Mempraktikkan wudhu secara berurutan dan benar. Yang keempat? Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Di sinilah, nggak usah ke situ. Tadi kita sudah tahu tujuan pembelajarannya ya. Nah, kalau sudah tahu tujuan pembelajaran, berarti kita harus tahu apa itu pengertian wudhu. Yang baiklah anak-anak, tadi sudah menonton videonya? Kira-kira sudah paham belum tadi? Sudah bisa mempraktekkan ya setelah lihat videonya? Sudah. Kita masuk ke materi ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini tentang wudhu itu terlebih dahulu. Jadi biar kalian paham apa sih tujuannya kita berwudhu itu, harus tahu. Jangan sampai kita mengerjakan wudhu tapi tidak tahu tujuannya. Jadi anak-anak, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah, silakan lihat di layar. Ya, coba Aisyah bisa baca nomor 1 tujuannya apa itu? Menjelaskan pengertian wudhu. Ya, menjelaskan pengertian wudhu. Yang kedua, coba Nopaleng bisa dibaca? Menyebutkan niat dan rukun wudhu. Ya. Nomor 3, coba Ahmad Jan Kusuma baca nomor 3, tujuan pembelajarannya? Mempraktikkan wudhu secara berurutan dan benar. Iya, benar. Nomor 4, Inara silakan. Nomor 4 tujuannya apa? Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Coba bareng-bareng. Kira-kira dari nomor 1, ayo bisa? Tujuannya apa? Menjelaskan pengertian wudhu. Yang kedua? Menyebutkan niat dan rukun wudhu. Yang ketiga? Mempraktikkan wudhu secara berurutan dan benar. Yang keempat? Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Di sinilah, nggak usah ke situ. Tadi kita sudah tahu tujuan pembelajarannya ya. Nah, kalau sudah tahu tujuan pembelajaran, berarti kita harus tahu apa itu pengertian wudhu. Yang anak-anak, setelah kita belajar hari ini, anak-anak harus tahu, harus bisa menjelaskan pengertian. Ini nomor 1 apa? Menjelaskan pengertian wudhu. Ya. Yang kedua, harus bisa menyebutkan niat dan rukun wudhu. Yang ketiga, harus bisa mempraktikkan wudhu secara berurutan dan benar. Yang keempat, harus bisa menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Baiklah anak-anak, Ibu mau menjelaskan materi kita yang pertama tentang pengertian wudhu.
Pengertian wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air sebagai syarat sah sholat. Coba siapa yang bisa mengulangi apa yang Ibu sampaikan barusan? Arlet bisa? Wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air sebagai syarat sah sholat. Ya, coba ulangi Aisyah. Pengertian wudhu adalah? Ayo Aisyah, pengertian wudhu adalah? Pengertian wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air sebagai syarat sah sholat. Ya, coba Dita ulangi pengertian wudhu adalah? Pengertian wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air sebagai syarat sah sholat. Ya, Ibu anggap sudah bisa ya? Sudah bisa mengartikan tentang wudhu? Kita lanjut. Sekarang ada niat. Kalau tadi ada pengertian wudhu, ya, sudah paham tadi artinya? Kita masuk ke niat wudhu. Coba Ibu mau tanya siapa yang hafal niat wudhu? Coba lihat niat wudhunya bagaimana? Ya, coba artinya? Artinya sengaja aku mengambil air wudhu untuk menghilangkan hadas-hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya, coba rapatan. Sudah bisa mengulangi pengertian wudhu? Niat wudhu? Ya, masuk ke Citra. Sudah pernah berwudhu kan? Sudah. Sebelum wudhu berarti baca niat kan? Coba niatnya gimana? Coba semuanya bareng-bareng. Bacakan niat wudhunya. Bagus, sudah hafal semua? Sudah. Berarti kalau Ibu suruh praktek sudah bisa. Kita lanjut. Kalau tadi ada pengertian, ada niat, sekarang masuk rukun wudhu. Coba anak-anak, rukun wudhu. Sudah tahu rukun wudhu ada berapa? 6. Ya, rukun wudhu ada 6. Yang pertama apa? Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Ya, yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, yang terakhir apa? Tertib berurutan. Tertib yaitu berurutan. Jadi rukun wudhu yang harus dikerjakan ketika wudhu ada 6 anggota badan. Ya, itu tadi kita sudah masuk di rukun wudhu. Selanjutnya materi kita masuk ke yang membatalkan wudhu apa saja? Buang air kecil atau besar, kentut, tidur, jadi ada berapa kalau yang membatalkan wudhu? 4. Coba Ibu ulangi. Nomor 1 apa yang membatalkan wudhu? Buang air kecil atau besar. Ya, buang air kecil atau air besar. Rapatan. Yang kedua apa? Kentut. Kentut atau buang angin. Jadi kalau buang angin batal kan wudhunya? Ya. Batal, berarti dia harus mengambil dari wudhu lagi. Yang ketiga apa? Aisyah? Tidur lelap. Yang keempat Arlet? Hilang akal, pingsan atau mabuk. Hilang akal, pingsan atau mabuk. Jadi ada 4 ya yang harus dipahami yang membatalkan wudhu. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang wudhu.
Coba lihat ini. Apa ini? Ya, ini ada urutan wudhu. Ada berapa urutan wudhu, nak? 8. Ya, nomor 1. Ini ada gambar urutan berwudhu. Coba yang pertama apa? Membacanya. Ya, membacanya. Yang kedua? Membasuh kedua tangan. Yang ketiga? Berkumur-kumur. Yang keempat? Membasuh wajah. Ya. Yang kelima? Membasuh. Anak-anak, ini ada 8 urutan wudhu. Ya, ayo. Nomor 1 apa? Membacanya. Ya. Yang kedua? Membasuh kedua tangan. Ya. Yang ketiga? Berkumur-kumur. Yang keempat? Membasuh wajah. Yang kelima? Membasuh tangan sampai ke siku. Yang keenam? Membasuh kepala. Yang ketujuh? Membasuh kedua tangan. Yang terakhir? Membasuh kedua kaki sampai kaki. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki praktek dulu. Sebelum kalian praktek, perhatikan ibu kasih contoh dulu bagaimana cara mengambil air wudhu yang benar sesuai dengan tadi. Kalian sudah melihat di video? Sudah paham kan? Sudah. Ya, perhatikan ibu kasih contoh lagi. Urutan yang benar. Yang pertama, cuci tangan. Dicuci tangan 3 kali. Ya, anak-anak tadi sudah menyaksikan video tentang wudhu. Karena ini kita masuk ke praktek, nanti anak-anak ibu minta praktek wudhu dengan air yang benar. Sebelum kalian praktek satu-satu, sekarang ibu minta perhatikan ibu mempraktekannya, ya. Urutan wudhu yang benar. Yang pertama baca bismillah, niat berwudhu. Nawaitu wudu'a birafil hadasin asghari fardhillah ta'ala. Cuci tangan, kumur-kumur 3 kali. Basuh hidung 3 kali. Lalu cuci muka. Muka itu sampai ke samping, ya. Bukan air begini aja, tapi airnya sampai ke samping. Sebanyak 3 kali. Lalu kalau sudah muka kemana? Cuci tangan sampai siku. Tidak boleh airnya hanya setengah. Misalnya cuci tangannya gini aja. Di sini kena nggak? Nah, berarti dari atas sampai ke siku 3 kali. Habis kanan lalu kiri sampai ke siku 3 kali. Setelah tangan sampai siku, lalu usap kepala 3 kali. Setelah mengusap kepala 3 kali, apa lanjutannya? Cuci telinga. Ambil air cuci telinga 3 kali. Sudah telinga yang terakhir, cuci kaki, ya. Dari sini sampai mata kaki. Dari atas ke bawah 3 kali, ya. Habis kaki kanan, lanjut ke kaki kiri. Nah, yang terakhir namanya tertib. Tertib itu berurutan. Apa itu berurutan? Tadi baca bismillah, niat, cuci tangan. Tidak boleh habis baca bismillah lalu cuci kepala. Habis cuci kepala lalu cuci kaki, baru cuci muka. Benar nggak itu? Salah. Itu namanya tidak tertib. Sudah paham ya? Sudah paham? Berarti sudah siap untuk praktek?
Sudah hafal urutan yang benar? Ya. Nah, karena kalian mau praktek satu-satu, biar ingatannya lebih tajam, urutan wudhu dengan benar tadi. Coba ibu mau tepuk wudhu dulu. Hafal kan? Tahu niatnya apa? Tepuk wudhunya? Ayo. 1, 2, 3. Biar ingatannya tajam, ibu mau tes. Ayo kita tepuk wudhu dulu. Gimana? 1, 2, 3. Tepuk wudhu. Baca Bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Ayo sekarang kita mau praktek wudhu. Siap-siap baris di depan. Sesuai urutan ya. Silakan keluar. Kita mau wudhunya. Ya. Kon. Satu-satu. Ya, ayo kalian. Banyak 3 kali ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni Baca bismillah. Jangan lupa niat wudhunya kita. Tangan sampai ke siku, kepala, telinga, terakhir, ya, kakinya sampai mata kaki. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'al min ibadika minal mutatahhirin waj'al min ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar materi tentang wudhu.
masuk dan juga sudah kita praktekkan, sudah diperhatikan videonya. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Sampai di mana kalian memahami tentang praktek tentang pelajaran hari ini. Kita memasuki evaluasi. Sebelum ke evaluasi, Ibu minta berkelompok ya, bentuk kelompok. Ini kelompok 1, ada ke belakang. Yang ini kelompok 2, di belakang. Dan yang ini kelompok 3. Ya. Ini ada soalnya ya. Silakan. Soalnya ini anak-anak itu sudah dibagikan kertas berikut soalnya ya. Di kertas putih itu silahkan tulis nama dan kerjakan soal yang Ibu bagikan itu. Jangan lupa kasih biodata masing-masing. Ya. Sudah paham? Ya, silahkan dikerjakan latihannya. Tulis namanya dulu. Tulis namanya masing-masing ya. Ya. Sudah ditulis nama? Kelas 2 ya. Ya. Kalau sudah nama, tulis kelas, nama, kelas 2, jangan lupa 2A ya. Nah, soalnya dibaca. Setelah dibaca, dijawab, ditulis di kertas selembar yang dibagikan. Tanggal berapa? Sekarang tanggal 9 Mei. Kenapa? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Bisa jawab? Bisa. Baiklah, kalau begitu Ibu mau minta kumpulkan ya. Ibu ambil satu-satu, jawabannya mana? Kalian sudah? Dita, Inara, bisa jawab? Bisa. Bisa. Bagaimana kelompok ini bisa jawab? Bisa. Ini yang sudah dijawab. Baik anak-anak, kita sudah sampai di tahap evaluasi. Tadi tentang materi apa tadi? Pengertian wudu. Jadi kesimpulan materi kita tentang wudu hari ini ada apa saja? Pengertian wudu. Sudah paham anak-anak tujuan pelajaran kita hari ini? Sudah. Sudah tercapai? Sudah. Kita tutup doa pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas silakan ditutup dengan doa.
Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan selamat merayakan. Silakan yang solehah pulang duluan.